Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak yang berbahagia, yang saya hormati, rasa syukur kita tujukan pada Allah di waktu sore hari ini. Alhamdulillah Allah kasih hujan yang menjadikan sore hari ini menjadi salah satu waktu terijabahinya doa. Mudah-mudahan kegiatan kita di sore hari ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberi timbangan amal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini materi yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan adalah berkenaan dengan mengajarkan rutinitas ibadah. Namun sebelum itu ada baiknya kita simak terlebih dahulu apa itu hakikat ibadah, ya. Ibadah di depan sudah ada materinya yang bisa disimak, sambil disimak. Secara bahasa artinya tunduk, taat, merendahkan diri. Maka hakikat dari kita menghambakan diri kepada Allah itu adalah tunduk. Tunduk itu tidak ada protes. Sebagaimana ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu yang mengharamkan khamar itu turun, penjual khamar langsung membuang dagangan mereka dan memecahkan bejana-bejana mereka. Ketika turun wahyu hijab untuk memerintahkan wanita berhijab atau menutup aurat, maka para sahabiyah yang itu berada di luar rumah kemudian langsung segera pulang mencari kain untuk menutupi aurat mereka, baru kemudian keluar. Apabila mereka tidak menemukan, maka mereka menggunakan gorden, ya, gorden rumah-rumah mereka. Jadi tidak ada kata tapi dan tidak ada kata nanti ketika mendengar satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, ya, tunduk, taat. Itulah yang dinamakan hamba atau budak dari majikan atau hamba dari majikan. Maka kalau kita menyebut, kalau pada nyumbang itu kok seringnya ada hamba Allah, nah kayak gitu. Itu mestinya ya sikapnya, perilakunya juga mencerminkan seorang hamba, ya, seorang hamba yang tidak ada kata nanti, tidak ada kata tapi, tidak ada kata kenapa, berkenaan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dilaksanakan, ya. Nah, dalam melaksanakan perintah itu, di situ yang ketiga ada makna merendahkan diri. Maka dalam melakukan peribadahan, bapak-bapak sekalian, ada sikap merendahkan diri. Merendahkan diri itu ditunjukkan dengan sikap tubuh yang itu khusyuk, khidmat, ya. Nah, itu yang disebut dengan merendahkan diri. Kenapa? Karena dia sedang beribadah. Sekarang saya tanya bapak-bapak sekalian, kira-kira misalnya orang yang joget, itu sedang merendahkan diri atau tidak? Joget, ya, jadi beribadah tapi dengan joget, olahraga. Maka dengan pengertian ini itu kita bisa melihat esensi ibadah yang ditunjukkan itu benar ibadah atau tidak. Atau menuntut ilmu beribadah tapi diiringi DJ misalnya. Nah, itu nilai merendahkan dirinya itu menjadi hilang, ya. Sehingga esensi ibadah yang itu merupakan khudu, ya, merupakan
hal yang sifatnya merendahkan diri di hadapan Allah menjadi hilang. Harusnya khusyuk. Terus kalau gimana kalau kita itu berinfak? Ya berinfak kan nggak pakai joget-joget dan nggak pakai ketawa-ketawa. Ya. Berinfak kan halus Pak. Sambil di dalam hatinya menjaga keikhlasan dan itu ada satu niat untuk mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pas muter itu. Nah itu ibadah secara bahasa. Secara istilah adalah ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal amal dhahiran wa batinan. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perbuatan ya, apapun yang kita lakukan, kalau itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka termasuk ibadah. Caranya kalau di dalam Al-Quran dan hadis, berarti kita cari mana yang itu diperintahkan oleh Allah, berarti itu ibadah. Mana yang Allah mencintai perbuatan itu, berarti itu ibadah. Mana yang Allah memuji orang yang melakukannya, berarti itu ibadah. Sehingga ibadah itu nanti tidak terbatas pada ritual sholat, ritual puasa ya, dan seterusnya yang itu ma'ruf kita ketahui. Dalam bentuk perbuatan dan amalan, perbuatan itu ada dua Bapak-Bapak sekalian, perbuatan lahir dan perbuatan batin. Amalan ucapan itu dalam bentuk ucapan batin, dalam bentuk ucapan lisan. Yang itu dalam bentuk amalan batin itu misalnya sabar, kemudian cinta, tawakal, rohbah atau harap, rohbah takut, khauf, itu juga ibadah. Nah, semua bentuk-bentuk ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, yang ibadah yang wujudnya amalan batin tadi. Contohnya apa? Misalnya tadi tawakal, harap atau roja, kemudian khauf. Nah, itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang itu merasa takut, contohnya ya Bapak-bapak sekalian ya, yang itu punya rasa takut kepada selain Allah, maka nilai keimanannya itu turun. Bahkan bisa hilang kalau takutnya itu termasuk takut yang sifatnya sirri atau termasuk khauf yang ta'abudi. Ya, contoh misalnya takut kepada seseorang kalau seseorang itu akan menghambat rezekinya. Takut pada seseorang kalau dia akan mencelakakan dirinya. Nah, itu takut yang sifatnya ta'abudi. Sampai dia menyembah. Ya. Ataupun sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka termasuk juga takut yang tidak diperkenankan dalam agama Islam adalah takut yang berkenaan dengan benda mati. Ya, benda mati. Misalnya takut pada mayat. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau bapak-bapak dicemplungi di kamar mayat itu sejujurnya harusnya nggak boleh takut. Iya. Misalkan masuk kamar mayat sendirian itu nggak boleh takut Pak. Karena yang di dalam itu benda mati Pak. Bukan benda hidup kan nggak mungkin toh terus kemudian jeglek ini lalu nyekek gitu. Nggak mungkin. Termasuk juga takut terhadap gendruwo Pak. Iya, gendruwo. Gendruwo, pocongan, banaspati, gelundung pringis, barang itu tuh enggak usah takut Pak. Itu jin yang menyerupai mitologi atau mitos yang berkembang di masyarakat. Nanti jinnya kalau di Cina itu nanti beda Pak, pakai Dracula yang begini Pak. Vampir, iya vampir. Sing sama kayak bobo ditempel iplek gitu loh. Atau itu dulu tuh kayak gitu tuh lah. Itu nanti jinnya menyerupai sesuatu yang berkembang di masyarakat. Karena orang-orang tua kita dahulu itu nyeritakenya itu yo jenengane pocongan ya, maka jinnya ya oh bocah iki dewe-dewe kayak gitu. Nah, maka jilmone itu ya itu kuntilanak misalnya kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau wali dari Rutap itu kalau ikut Hari Panca itu di dunia lain itu menangan Wah itu. Yakin itu.
Karena sudah ngaji Pak, sudah ngaji, oh khauf itu hanya pada Allah. Begitu ono gudeg itu parani Pak. Oh tahu Pak. Nah, ini. Penampakan, jenengannya kan penampakan. Nah itu, maka seorang mukmin itu punya syaja'ah Pak, punya keberanian, ya, punya keberanian. Hal-hal yang kayak gitu tuh tidak perlu ditakuti karena itu jelas itu jin itu rendah daripada manusia, lebih rendah. Ya. Nah hakikat ibadah Pak yang pertama adalah ada yang belum tak jelaskan. Tadi amalan batin ya, amalan tubuh ya berarti sedekah, sholat, ngaji, menuntut ilmu, nah itu ibadah. Ucapan batin itu membenarkan Pak. Jadi kalau ditanya hatinya itu membenarkan, ini hukumnya wajib, iya benar. Nah, hatinya itu mengatakan benar, itu namanya membenarkan. Kalau ucapan lisan ya berarti zikir ya, zikir lisan yang biasa kita lakukan setiap pagi dan petang misalnya, atau ketika berjalan kemudian wirid astagfirullah 100 gitu. Nah itu ucapan lisan, baik yang dohir maupun yang batin tadi Pak ya. Nah itu semuanya ibadah. Maka ibadah itu tidak menutup hanya sholat, puasa, zakat, haji. Mau segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi itu menjadi satu bentuk ibadah. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Baik, kemudian hakikat ibadah itu yang pertama adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi itu saja ini kebutuhan kita beribadah. Uang itu nanti kembalinya kepada kita juga. Kembalinya juga kepada kita. Kita beribadah dan kita nggak beribadah itu tidak akan mengurangi atau menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita mau mutung itu juga Allah nggak akan berkurang kemuliaannya. Saya mutung, saya nggak mau nganut agama Islam lagi, saya tak murtad, ya silakan, tafadhol. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang membutuhkan peribadahan itu ya kita. Sholat itu kita yang butuh, sedekah itu kita yang butuh. Loh, duit kok kita yang butuh? Ya karena kita mengharapkan pahala yang lebih banyak. Tidak ada orang sedekah wakaf itu kok kemudian jadi miskin, insya Allah. Kecuali mungkin nyontok Abu Bakar, nih imannya nggak kayak Abu Bakar Pak. Itu bisa gantung itu malah. Coloknya semuanya jeret gitu. Nih kadar keimanannya nggak sekuat Abu Bakar, yuk malah jadi utang. Utsman, Ali nggak bisa sampai mencapai derajat keimanannya Abu Bakar. Maka dikatakan kita itu berinfak min amwalikum, dari sebagian harta kita. Iya. Nah maka termasuk juga di bulan Ramadan nanti di hari terakhir Pak, hari terakhir 10 hari terakhir itu kalau misalkan punya jatah 1 juta untuk infak itu diirit-irit Pak, jadi sehari 100.000. Neng 10 hari terakhir Pak, ngunjagani Lailatul Qadar. Jadi diirit-irit buka 1.000 itu. Terus infaknya kemana? Ke wakaf Pak. Kalau wakaf itu nanti hasilnya akan terus kita petik meskipun kita sudah meninggal. Jadi investasinya di situ. Kamulah yang memerlukan Allah, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Seandainya kita itu menahan harta kita, Allah itu maha kaya. Seandainya kita itu berinfak kemudian kita mohon gantinya kepada Allah, maka Allah itu maha kaya. Tidak mungkinlah Pak orang cecak saja yang jatahnya makanan binatang yang bisa terbang, kok kita kok tidak diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu jelas tidak mungkin. Nah dalam kemahakayaan Allah, Allah itu maha terpuji. Wallahu huwal ghaniyun hamid. Jadi ada yang kaya tapi tidak terpuji, kaya tapi medit ya, util gitu tuh maka nggak terpuji. Kaya tapi tidak bisa memanfaatkan hartanya dengan baik juga terpuji.
Atau sebaliknya, Allah itu terpuji kenapa? Karena maha kaya. Jadi kalau ada dua asma Allah digandengkan jadi satu, itu saling menguatkan, Pak. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Itu juga dua asma Allah. Ini juga Ghani Hamid. Allah itu maha kaya. Nah, maka Allah itu terpuji dengan kekayaannya. Karena ada orang yang kaya, ada makhluk yang kaya tapi tidak terpuji. Atau sebaliknya, karena Allah itu terpuji karena kaya, atau karena kaya Allah itu terpuji. Nah, itu yang pertama. Ya, ibadah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ibadah itu merupakan hak Allah terhadap hamba atau terhadap kita. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan bagi kita itu hamparan atau bumi. Dihampar itu mendatar. Kalau menghamparkan tikar itu kan seret gitu. Kalau bapak-bapak masih meyakini bumi itu bulat, tidak apa-apa, Pak. Karena hamparan itu kan datar. Nah, saya itu dosen fisika, Pak, tapi saya meyakini bumi itu datar. Tapi kalau di kampus ya saya ngajar bumi itu ya bunder. Nah, mumet nggih, saya itu juga konflik batin, Pak. Ini curhat, Pak. Sementara saya meyakini bumi itu datar, tapi dari sisi ilmu fisika kemudian dikatakan bumi itu bulat, dan itu turun temurun diwariskan ya ilmu itu. Nah, maka ketika Allah itu sudah menurunkan bagi kita air hujan, kemudian menghamparkan bumi sehingga bisa kita tinggali, Allah memberikan kepada kita buah-buahan, maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Sehingga hak Allah itu adalah diibadahi, itu maksudnya adalah ditauhidkan. Maka kita beribadah itu tidak boleh mendua, Pak. Iya, tidak boleh mendua. Allah itu tidak suka kalau diduakan. Cemburu itu mesti Allah Subhanahu wa taala kalau diduakan. Ya, yang harus dicintai hanya Allah saja. Nah, nanti turunannya cinta kepada Allah itu ada cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Itu tidak seperti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan andad, tandingan-tandingan selain Allah. Mereka itu mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka itu menyembah selain Allah itu dengan cinta sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang namanya syirik cinta, Pak. Ya, jadi cinta itu menimbulkan kesyirikan. Kenapa? Karena kita itu mencintai selain Allah, dan kita itu karena saking cintanya, maka kita mentaati sesuatu selain Allah itu sampai kadang-kadang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Orang yang saling berkasih itu aja, kalau saling mencintai itu bisa itu menjadikan seseorang itu meninggalkan hal yang seharusnya dilakukan karena Allah. Sedang dolan karena saking cintanya pada pacare gitu. Kalau orang pacaran itu wis teko maghrib, isa orang ndang bali-bali, mereka ndak sholat, nah itu ngeboti seseorang yang dikasih itu. Ya, nah itu contohnya, Pak. Jadi mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Sementara waladzina amanu asyaddu hubbalillah, sementara orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Maka Bapak-bapak sekalian, cinta kita itu kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, itu dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga cinta harta. Nah, itu jangan sampai kemudian menjadikan harta itu melalaikan kita dari mencintai Allah atau melalaikan kita dari ibadah. Nanggung engko sik le salat. Nah, itu salah satu contohnya, Pak. Lalu yang ketiga adalah bentuk kemerdekaan. Jadi penghambaan kita kepada Allah yang nanti akan kita ajarkan kepada anak-anak kita itu merupakan satu bentuk hurriyah, bentuk kemerdekaan. Karena tidak ada yang lain kemerdekaan yang sejati kecuali menghambakan diri kepada Allah. Orang yang menghambakan diri kepada selain Allah itu jelas-jelas dia tidak merdeka. Misalnya kalau dia terikat dengan harta dunia, terikat dengan bosnya,
sehingga dia itu meninggalkan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena Allah, maka dia nggak merdeka. Intinya merdeka itu ya ketika dia menghambakan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia itu tidak menjadi hamba bagi yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan merdeka, Pak. Termasuk juga tadi merdeka dari harta, dari dunia. Cirinya apa? Kalau di dalam hati kita itu masuk dunia, kemudian bersemayam dalam hati kita, maka hilangnya itu sukar, Pak. Kalau dunia itu sudah masuk ke hati. Tapi kalau dunia ada di tangan, gampang ngecul gitu. Indikasinya apa? Misalnya kita kehilangan sesuatu, kemudian gelo itu suwe banget, itu tanda kita mencintai dunia, Pak. Nah, karakter orang yang cinta dunia itu biasanya orang yang takut mati. Dua hal itu jadi satu, Pak. Cinta dunia, takut mati. Orang yang takut mati itu karena pengen gendoli dunia, maka dia takut mati. Kalau dia cinta dunia, pasti dia takut mati, karena nggak mau berpisah dengan dunia itu. Ya. Maka kita berlatih ya agar dalam keseharian kita itu jangan sampai kemudian dunia itu menjadi bagian yang tak terpisahkan di hati kita. Jangan sampai. Sebab apa itu nanti akan susah itu, Pak, untuk mengeluarkan uang itu susah. Bahkan hal-hal yang dibutuhkan, ya, bersedekah, wakaf, infak, zakat, ya, itu akan berat. Padahal orang mengatakan, peneliti mengatakan kalau orang bersedekah itu hormon endorfinnya itu keluar. Jadi kalau orang bersedekah itu mesti bahagia setelah mengeluarkan itu. Analoginya kayak apa? Kayak orang bebucal atau buang hajat, BAB, Pak. Itu kalau metu ceplung gitu kan lego. Seperti orang yang berinfak itu kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ketiga, bebas dari kehinaan dan ketundukan kepada selain Allah. Oh ya, ini ada ayat yang tadi sempat ditayangkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Maka Pak, kalau galau, zikir, Pak. Dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ngaji. Itu kalau kita itu sedang galau, judeg, bunek, riyak, ngaji, Pak. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Maka ketika Rasulullah galau itu Rasulullah sholat, Pak. Permasalahannya ketika kita galau kok zikir ramari. Nah, berarti ada satu yang perlu dibereskan di hati kita. Bisa jadi hati kita itu banyak kemaksiatan, sehingga itu ada ron di situ, ada kerak hitam yang itu menutupi, maka zikirnya nggak nembus. Kalau hatinya bersih, lapang, maka orang yang demikian lalu gundah, gulana, sedih, zikir. Iya. Bukan dengarkan dangdut koplo, Pak. Kalau wah sedih, kan ada, Pak, pemuda itu, anak-anak muda itu kalau sedih keyung-yung asmoro itu kan terus isinya ngerokne musik-musik yang isinya asmara, Pak. Untuk apa? Ya untuk memenuhi keinginan hati yang sedang galau itu tadi, Pak. Maka sering kita lihat pemuda-pemuda itu kayak durian, Pak. Garang di luar tapi ketika dibelah itu lembek. Atau stroberi, kelihatannya cantik tampan, tapi begitu dibelah jerone itu lembek. Itu pemuda. Iya, pemuda zaman sekarang, Pak. Apalagi kalau pemudanya hasil pandemi kemarin, Pak. Ruwet itu, Pak. Isinya mung sambat tok. Kemudian yang keempat adalah ibadah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah itu maha kuasa, Allah itu menguasai kerajaan dan dia menciptakan kematian dan kehidupan. Allah mengatakan kematian dulu karena untuk mengingatkan kita. Ya, Allah mengatakan mauta wal hayata, maut dulu baru kehidupan. Untuk apa? Agar kita eling mati dulu. Kalau kita eling mati itu biasanya terus kemudian perbuatannya itu dipikir. Ya. Kalau mau ngomong itu dipikir dulu, kalau mau bertindak dipikir dulu. Kenapa? Eling mati. Nanti ngerti-ngerti adewe nesu-nesu mati. Oh, itu repot, Pak. Gak ada yang bisa jamin, Pak. Wong di media sosial banyak kok, Pak. Lagi joget mati ada tuh, Pak. Makanya Bapak-bapak kalau ikut sepeda gembira, ikut jalan sehat, kemudian ada tontonan joget, aja melu dangdut, aja melu joget-joget di depan, nek mati neng kono repot, Pak. Nggak ada yang bisa jamin. Wis bar kesel, gowes, tampilannya pas apa jenengane door prize. Nah itu kan ada hiburan, Pak. Bidu wanita, satu kita melihat aurat wanita, dua kita mendengarkan musik, adewe joget. Israel, malaikat maut samber jedek blek. Ketoknya susah, Pak, kalau itu dikatakan husnul khotimah, Pak. Angel itu. Wes baru kuwi kemudian semoga arwahnya diterima. Balapan, trek-trekan, rest in peace. Semoga, dan itu cah-cah nom itu lo gawe api banget, Pak, di gitu. Witis itu kemudian dan akhirmu di surga. Surga. Secara dohir susah, Pak, itu. Ya, trek-trekan, nggak nggo helm kayak gitu. Mbuh ki mabuk apa ora. Mati dulu yang diingatkan. Baru kemudian kehidupan. Maka pastikan, Pak, kalau kita itu melakukan suatu perbuatan, mau apa, mau ngomong, mau nonton, mau ngrungokke, itu kita pikir dulu. Jangan sangkan sampai habis ini kita mati. Tidak ada yang bisa jamin. Karena mata di kuburan itu tidak ada papannya, Pak. Khusus anak muda, khusus orang tua itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Muda pun bisa, Pak. Muda pun bisa. Iya. Nah, untuk menguji kita, siapa di antara kamu yang, nah ini, Pak, yang bagus, Pak. Ahsanu amala, Pak. Yang paling baik amalnya, bukan banyak-banyakan, Pak. Tapi yang paling baik. Dan tidak diujikan ilmunya. Siapa yang paling berilmu? Tidak ada yang jamin saya menyampaikan ceramah itu kemudian surga saya lebih tinggi daripada bapak-bapak sekalian. Tidak ada. Bisa jadi nanti bapak-bapak yang lebih tinggi daripada saya surganya. Nah besok kalau bapak-bapak masuk surga nggak ada saya, cari, Pak. Dicelok, Pak. Dulu mana ini Pak Ikhlasul. Karena bisa jadi bapak-bapak lebih tinggi surganya. Karena keikhlasan itu kita nggak tahu loh, Pak. Nggak tahu. Nah yang diuji adalah ahsanu amala, yang paling baik amalnya, Pak. Baik itu kalau dari sisi syariat Islam cuma dua, ikhlas, ittiba. Jadi kalau dalam amal itu ittiba bukan ibtidak. Iya. Kemudian yang ke sebentar. Orang belum buka. Not responding. Oh. Ya. Ini sudah jam 5. Wis wis. Syarat diterimanya ibadah. Pertama ikhlas. Ikhlas itu kalau kita beli bensin Pertamax misalnya, ya Pertamax, Pak. Orang terima kok mesti aku tuku Pertamax kok campur Pertalite. Ya enggak terima, enggak akan mau, Pak. Oh kita aja tuku bensin murni dicampur oli atau dicampur jenis lain itu enggak mau, masa Allah Subhanahu wa taala kita duakan. Saya niat ibadah, ikhlas lillahi ta'ala, nah itu nanti.
Misalnya apa? Kecampuran riya. Campurannya 3 Pak, riya, ujub, sum'ah. Riya kalau kita beribadah untuk dilihat orang lain sehingga pengen dipuji. Sum'ah kalau ingin amalan kita didengar oleh orang lain, baik dari sisi amalan kita, misalkan kita membaca Al-Quran kemudian ingin bacaan kita didengar orang lain, pinter ya maca Quran, itu sum'ah. Atau kita beramal kemudian diperdengarkan kepada orang lain, diumumke, ya diumumkan. Aku sesuk tanya Bang yo ning jenengku ditulis lho. Aja kleru nganggo haji. Kan gitu. Pokoknya itu ditulis. Atau ujub, setelah beramal kemudian diri kita merasa bangga, ajib, ujub, kagum terhadap diri kita, saya bisa beramal. Dia lupa kalau dia beramal itu karena kehendak Allah. Iya. Orang bisa berinfak itu kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa dia berinfak. Kalau nggak atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada orang itu bisa beribadah. Termasuk kita duduk di sini, itu kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin Pak kita di sini Pak. Iya. Maka satu, ikhlas itu memang karena Allah. Nah, cara ikhlas yang paling gampang satu Pak, motivasinya untuk dapat surga, itu ikhlas Pak. Yang kedua, motivasinya ingin dihindarkan dari neraka, itu ikhlas. Nggak bisa juga berarti alasan saya beramal karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Dah itu ikhlas. Maka dia dilihat atau tidak dilihat kualitasnya sama Pak. Indikasinya misalkan biasanya soft di depan, kemudian suatu ketika dia di belakang, lalu dia malu kepada manusia. Nah itu indikasi kalau dia itu tidak ikhlas. Kerja bakti biasanya kumpul, kemudian dewean, wah orang kancah nih, orang sing nonton aku, gak ikhlas. Termasuk yang mengurangi keikhlasan, yang dikhawatirkan mengurangi keikhlasan adalah ngupdate status Pak. Lagi tahajud itu Pak, yang difoto apa sajadahnya Pak, dari atas itu foto saya cekrek, terus dikasih caption, alhamdulillah Allah membangunkan saya di sepertiga malam sehingga bisa bermunajat kepada Allah, sangat nikmat sekali. Cerita neng wong kayak kurang validasi gitu loh Pak, nggak cukup validasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umroh selfie, malah HP-nya kebak selfie pas umroh, upload terus. Nah gimana kalau kemudian tidak diumumkan, memotivasi orang? Boleh Pak memotivasi, nggak apa-apa Pak, tapi harus betul-betul mapan dulu. Mau infak, tadi kotaknya muter, ngetoknya dit abang, dituduhke, woi, to sewu, aku to sewu, piro? Cempeng nih. Kayak kemarin gitu Pak, ayo genset 1 juta. Nah itu Pak, memotivasi Pak, motivasi. Tapi hati-hati Pak, kayak itu hati-hati. Iya. Jadi pokoknya nggak boleh kita beribadah itu kok kemudian ada kotoran duniawi, jangan. Hilang Pak pahalanya nanti, iman-iman. Sudah capek beribadah tapi ya dapatnya malah syirik kecil pun itu lebih tinggi dosanya daripada membunuh. Mending mateni bangane syirik kecil. Iya Pak, dari dosanya loh Pak. Dari dosanya kualitas dosanya lebih besar syirik kecil daripada dosa besar, membunuh, zina, iclik. Istilahnya macam-macam. Astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua mencontoh Pak, mencontoh Rasulullah. Dalil ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul padamu terima, apa yang dilarang bagimu tinggalkan. Nah hadisnya sering kita dengar, 2 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummu Abdillah. Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mendatangkan hal yang baru, ahdatsa itu baru, fi amrina dalam urusan kami, maksudnya dalam agama kami, hadza yang hal itu, ma laisa minhu tidak dalam ada contohnya, yang tidak masuk ada contohnya, fahuwa raddun maka itu tertolak.
Tapi Pak, kadang-kadang ada yang ngeles Pak. Loh, saya melakukan ini, ono contohnya sopo, mbah saya, guru saya, ustadz saya, yai saya. Oke, nggak apa-apa, silahkan pakai argumen itu. Tak datangkan hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami atau tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Dah, dua itu pamungkas Pak, untuk membantah orang-orang yang suka kreatif dalam agama. Jadi kreatif itu dalam dunia Pak, jangan dalam agama. Kalau kreatif dalam agama, wah repot Pak nanti. Ngapunten Pak, yang namanya penentuan hari raya 1 Syawal awal Ramadan itu pada zaman Rasulullah nggak ada beragam. Gini apa gini? Iya, arta terus kan? Gitu. Kenapa? Begitu kekinian, kemudian ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada masyarakat beragam. Ono nak apa sing ning Gunung Kidul kae. Kayak malah le poso tolong dulu sak durunge. Apa kae jenenge? Torikot opo Bu Radong? Leo. Itu. Kenapa kok bisa jadi beragam seperti itu? Padahal pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Pak. Satu serentak, sak negara satu serentak Pak. Pada zaman Rasulullah. Begitu ke sini, wah, macam-macam Pak. Narasinya yang kemudian dibangun adalah ya toleransi dong. Dan toleransi terus kayak gitu, ya berarti rusak agama. Jadi apa-apa toleransi. Ini untuk ono untuk rusak karapu toleransi. Nah kemudian disinilah Pak, kita lalu perlu fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kalau kita berselisih atas sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasul. Wes rampung itu nanti. Iya. Tak jadi itu kewajiban pemerintah untuk menyatukan. Ya. Itu contoh. Kalau segala sesuatu itu kok tidak kemudian mendapat strike ya. Dengan manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti akan ada perpecahan. Nah materi yang ini Pak, bid'ah ini, karena asal katanya adalah firman Allah badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Itu kan menciptakan tanpa ada contohnya. Itu materi yang sensitif. Oh, toh? Iya, sangat sensitif. Kenapa sensitif? Karena terlalu sudah nyaman dengan amalan-amalannya sehingga berbuat baik orang itu kayak gitu. Kan ini bagus, kenapa nggak boleh? Nah pertanyaannya kemudian dikembalikan, lah kalau itu baik, kenapa Rasulullah tidak melakukannya? Kenapa Rasul tidak mencontohkan? Padahal al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada saat ini sudah sempurna, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Nambahi yang nggak boleh, mengurangi juga nggak boleh. Menambahi atau mengurangi berarti itu wujud keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna dalam mensyariatkan Islam. Kedua, kita menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah dalam menyampaikan syariat. Wah, Rasulullah carry ini, tak tambahi. Nah, itu Bapak-bapak yang namanya bagaimana kita beribadah secara ahsan. Tapi katanya jam 5 ya, udah jam 5 lebih. Sudah ya? Boleh. Ya. Wes dua contohnya, dua syaratnya itu Pak. Ikhlas, ittiba. Caranya ittiba bagaimana? Cari hadisnya kalau mau beramal. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir.
Maka ketahuilah bahwa Allah itu esa dan mohonlah ampun. Mohon ampun itu setelah fa'lam. Artinya kita mau beribadah, mau mohon ampun, fa'lam dulu Pak. Kalau mau ibadah, ilmu dulu, ngaji, tahu itu dalilnya apa, sahih apa enggak, bisa dijadikan dasar apa enggak, nah baru beramal. Jadi Pak, mendingan amalnya dikit, ning itu berdalil daripada wokeh ini nggak ada dalilnya. Maka sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Ya, sia-sia. Itu ketika Umar mengomentari orang-orang Nasrani. Mereka itu kalau suruh ibadah kuat, tapi tanpa dalil. Ya. Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Anaknya Bapak, Tuhan Bapak. Berarti Tuhanmu siapa? Tuhan Bapak. Lah Tuhan Bapak ngelari ke siapa? Yesus. Yesus lahir dari mana? Oh enggak, dari Bunda Maria. Berarti Tuhan siapa? Tuhan Ibu. Lah terus Tuhanmu siapa? Terus kayak gitu kan? Karena kemudian di akhirnya apa? Sudah imani saja. Nah, itu kata pendeta. Nah maka kita beribadah, melakukan amal-amal ibadah yang mahdoh ya, terutama Pak, bukan ghairu mahdoh. Kalau ghairu mahdoh memang nggak butuh dalil Pak. Kan kita nggak butuh dalil transfer dalam wakaf. Bapak-bapak tadi rawuh ke majelis ini pakai unta nggak? Kalau nyontoh Rasulullah pakai unta Pak. Tapi kenapa itu nggak dipermasalahkan? Karena dalam masalah sarana prasarana. Ini juga boleh nih kalau mikrofon itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Betul? Nggak ada. Azan pakai mikrofon itu nggak ada. Laptop, motor, mobil itu nggak ada. Tapi itu merupakan hal yang sifatnya ghairu mahdhur, yang sifatnya sarana prasarana duniawi. Beda kalau kemudian azan pakai mic, tetapi asyhadu anna Muhammad dan wa aliyan Rasulullah. Pernah dengar azan kayak gitu Pak? Pernah nggak? Belum? Ada Pak. Ada kata Ali. Ada kata Ali. Adanya orang Syiah. Itu jangan ngowahi tenan itu Pak. Bid'ahnya hakikiyah. Masih kajian juga. Ya. Baik Pak. Kemudian yang perlu kita lakukan sebagai seorang ayah adalah mengajarkan ibadah kepada anak. Iya. Nah, mengajarkan ibadah kepada anak-anak kita itu tentu tidak hanya mengajarkan ritual yang sifatnya badaniah atau fisik. Tapi kita pahamkan kepada mereka, Bapak-bapak sekalian, bahwa ibadah itu kebutuhan mereka. Bahwa perlu ada satu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pengagungan kepada Allah. Sampai-sampai nanti Bapak-bapak, kalau kita menjadi satu teladan di rumah, kita akan rasakan waju'ilat qurratu aini fis shalat, dan dijadikan kesenangan hatiku itu terletak dalam sholat. Maka Bapak sekalian, Rasulullah itu kalau galau, kalau sedih itu sholat. Sholat itu menjadi satu bentuk kesenangan. Taraweh bentuk kesenangan Pak. Jadi begitu imamnya alif lam mim, Al-Baqarah, terus di dalam hati kita ada satu hal yang buruk, nah itu jadi bermasalah lagi. Tapi juga ini Pak ya tepo-tepo ya Pak, kalau jadi imam siapa makmum yang di belakang gitu ya, sehingga memperhatikan kemampuan makmum. Nah langkahnya Bapak sekalian, kita siapkan ruhiyah anak. Yang pertama sebelum lahir, kita skip ya Pak yang sebelum lahir ya. Sudah toh? Ya, mencari pasangan, menjaga diri, mengerjakan ada berhubungan ketika jima, berhubungan badan. Tunggu Pak ya, kalau yang mau punya anak lagi jangan lupa berdoa. Jangan saking semangatnya lalu lupa ndonga Pak. Pelan Pak, hati-hati Pak. Berdoa dulu. Penting itu Pak. Penting, berdoa dulu.
Ikhlas apapun jenis kelamin anak. Wah lanang meneh, wah wedok meneh. Jangan seperti itu Pak. Ya. Nah itu udah skip ya Pak, itu sudah selesai. Maksudnya saya ingin menunjukkan kalau Islam itu mentarbiyah anak itu sebelum lahir Pak. Yaitu dengan apa? Dengan mempersiapkan pasangan yang baik. Dengan mempersiapkan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Ketika di buayan mengadani telinga kanan. Nah ini ikhtilaf Pak. Ada yang mengatakan tidak boleh karena hadisnya dhaif, ada yang mengambil boleh. Nah sudah seperti ini, yo monggo silakan mau ambil pendapat yang mana. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa bersyukur atas kelahiran anak, tahnik, pakai kurma, mencukur bayi, kemudian ditimbang, sedekah dengan perak, akikah, memberi nama yang baik. Ya. Lalu yang ketiga, masa kanak-kanak awal, Bapak sekalian, pertama jelas teladan yang baik Pak. Panjenengan kita ingin agar anak-anak kita menjadi ahlul ibadah, teladani mereka Pak. Sempatkan untuk sholat sunnah di rumah. Nanti misalkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya kalau sholat subuh di rumah gimana? Saya biasanya sholat sunnah subuh itu di rumah Pak. Jadi azan, karena masjid saya itu kan pakai almanahnya Muhammadiyah, jadi adanya kan mundur 10 menit dari Kemenak. Nah itu ketika adzan saya sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian ke masjid. Nah anak-anak saya hafal. Biasanya bapak kalau subuh itu sholat 2 rakaat dulu di rumah. Sunnah itu baru ke masjid untuk sholat fardu. Itu sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu cara bagus untuk ngerem keinginan kita terhadap dunia. Kenapa? Karena dengan 2 sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu kan kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya. Begitu sudah itu, was, saya punya dunia dan seisinya, tidak pengen lagi yang lainnya. Jadi bangganya itu di situ. Neng repot kalau enggak, apa yo, wah lah nek kayak gini ya ngaji terus Pak. Apa yo, betul Pak. Bahkan anak-anak pun bisa paham itu kok Pak. Anak saya juga bisa paham. Kalau 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu yang kedua nasyid tanpa alat musik, nyanyian Pak, untuk membangkitkan semangat. Nah, cari di YouTube yang tidak perlu pakai apa Stratocaster, Fender, Zildjian, Pearl, Pace, kayak apa, Korg, Yamaha, Ibanez, Gibson. Wah, ya pemain ya Pak. Saya dulu drummer soalnya. Nyanyinya Halloween. Gendernya speed metal Pak. Jadi paling tidak 1/4 ketukan sampai 1/8. Pakainya double pedal Pak, nggak cuma 1 Pak. Yang perlu triple. Makanya kalau sekelanting saya kan mesti ngerti jamrut, bumerang. Nah anak saya ini dikandani, kuwi lagu di bumerang, orang ngerti Pak. Riff, Danik, betul nggak? Dono mana? God Bless, Gong 2000, tarik dono mana? Rano Karno, Paramita Rusadi, Desi Ratnasari, tiga zikir, ya, dan kisah. Nah itu membiasakan ibadah, cara-cara membiasakan ibadah. Yang paling yang paling penting di mana? Teladan yang baik. Kedua, mengajarkan sesuai tahapan. Rasulullah memerintahkan kita untuk memerintahkan sholat usia 7 tahun. Berarti sebelumnya jangan. Iya Pak, betul. Jangan diperintah. Sebelum 7 tahun diajak Pak. Ayo sholat. Nah itu bukan diperintahkan, sholat. Nah itu 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun fase pembiasaan Pak. 10 tahun baru dihukum, dipukul. Boleh mukul, boleh menghukum kalau bapak-bapak sudah membiasakan, sudah mengajarkan sebelum itu. Lo nggak pernah membiasakan, tahu-tahu tak pukul lo. Ini udah dibiasakan belum? Lah
Kasihan Pak, kasihan. Makanya Pak, ini jangan khawatir Pak kalau sudah baru usia berapa sih? 6 tahun kok belum gelem sholat tertib. Ora apa-apa Pak. Belum kan sini. Belum saatnya. Nggak usah khawatir. Iya, nggak usah khawatir. Bahkan pun ketika dewasa, SMP, SMA kok udah gelem sholat. Padahal itu ora apa-apa Pak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya itu tobat kuliah kok Pak. Tobat saya itu ketika kuliah, SMP, SMA, wis jan ra karo-karuan Pak. Saya pengen diceritake pokoknya. Wis rusuk. Tapi bapak saya percaya pada saya. Alhamdulillah ya sebelum saya mati kok tobat. Untung gitu. Maka jangan putus asa ketika sudah dewasa kok belum juga mau sholat, tidak apa-apa Pak. Eling Nabi Nuh Pak. Gitu? Iya. Motivasi Pak itu untuk membahagiakan kita. Rapopo Nabi Nuh yo naik kafir. Gitu Pak. Jangan khawatir Pak. Tapi jangan jadi apologi ya Pak ya. Ya, wis rapopo Nabi Nuh yo kafir anake. Oh, jangan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kita biasakan, kita tunjukkan, teladani, diluruskan kalau dimungkinkan ketika sholat, jamaah di samping kita sholat rame, yuk dikandani, ditemu. Kemudian mengoreksi setelah sholat kalau itu keliru, lalu mengeraskan dan memperdengarkan bacaan untuk mengajari Pak. Sholat sunnah tapi jahar, tidak apa-apa, boleh. Untuk apa? Ngajari. Dikir keras tidak apa-apa. Untuk apa? Ngajari. Sesekali ya, sesekali, ahyanan Pak, sesekali, tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah sholat duhur jahar Pak. Jahar. Duhur yang saya baca dalilnya sholat duhur itu beliau menjaharkan bacaan. Biasanya kan subuh, maghrib, isya. Nah, beliau itu pernah menjaharkan itu. Silakan Bapak cek di Sifat Sholat Nabi karya Syekh Nasruddin Al-Albani. Ada 3 jilid Pak, 3 jenis buku. Yang pertama jilid besar, itu semua hadis dikumpulkan di situ, kemudian dikuatkan, mana yang kuat. Yang kedua jilid kecil sedengan, itu menghimpun satu hadis. Jadi ruko itu hadisnya 1, 2, sujud hadisnya 1. Nah kalau yang besar tadi semuanya dikumpulkan. Yang terakhir itu seperti buku saku yang tidak ada dalilnya. Nah itu di sana saya membaca itu. Ketika Rasulullah sholat duhur itu dijaharkan sesekali. Tapi kalau masyarakatnya tidak familiar jangan ya Pak ya. Nanti tidak dituduh aliran sesat. Kok jahar baru. Nah gitu Pak. Termasuk duduk iqa'a itu juga kalau tidak terbiasa duduk iqa'a bersong ya. Nah, atau sholat di masjid pakai sandal. Wow, dantem itu di sana. Iya. Jajan mau nganggo sepatu, nganggo lumpur mana? Wah. Iki wong ra ditoto. Baik, yang terakhir Pak, tidak mengajarkan bid'ah dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wes gitu aja ya, tekan setengah 6. Bukannya jam 6 kurang 10 menit. Oh 5 menit. Oh iya, Masya Allah. Nanti yang selanjutnya itu mengajarkan puasa, nah itu insya Allah sudah paham lah Bapak-bapak mengajari puasa anak-anak itu seperti apa. Diajari menahan lapar. Baik Bapak sekalian, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Bagaimana kita memahami apa itu ibadah, kemudian bagaimana ibadah yang diterima, ikhlas, ittiba, cari dalilnya. Kalau agak lebih mendalam ya berarti dalilnya paling tidak hasan li ghairihi. Hasan yang hadis dhaif yang itu naik tingkatnya karena ada penguat dari riwayat yang lain ya. Itu terangkat. Oh jadi hasan awalnya dhaif, tapi karena banyak yang sama itu jadi terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah itu hadis minimal yang bisa kita jadikan dalil untuk beramal ya. Jadi tidak apa-apa Pak kalau kemudian ada orang mengatakan wah dolal dalil wae arep ibadah kok dolal dalil wae. Karena tenang Pak, kita ibadah itu dengan dalil. Cetha Pak. Dan cetha di ganjaran, juga kasih ganjaran sama Allah. Nah ikhlas Pak, nah ikhlas.
Lalu yang ketiga tadi, bagaimana memberikan teladan Pak di rumah kepada anak-anak kita beribadah Pak, ya. Punya anak putra ya laki-laki ya berarti kasih teladan sholat itu jamaah di masjid. Jangan laki-laki sholat di rumah, ya. Pengen dijilbabi, dibiasakan di masjid, ya, dilatih untuk sholatnya jamaah di masjid laki-laki. Kecuali uzur ya Pak, udan terus itu nggak ke masjid, nggak apa-apa. Tilawah dan segala bentuk ibadah yang lainnya kita teladankan kepada anak-anak kita, anak istri kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih Ustadz yang telah memaparkan materi di sesi pertama kesempatan sore hari ini. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Jadi juga saya tertarik dengan tadi ya, generasi stroberi yang sudah disampaikan Ustadz. Kebetulan kemarin ada sebuah peristiwa di sekolah saya, Pak. Ada kesurupan massal itu sampai berhari-hari Ustaz. Nah, dan ketika sudah ditelusuri sampai akhir, ternyata salah satu penyebab utamanya itu sering mendengarkan musik ketika dia tidur. Jadi dia nggak bisa tidur kalau nggak mendengarkan musik. Ya, tadi benar apa yang disampaikan Ustaz berkaitan dengan hal itu. Padahal orang tuanya tidak ngajari Ustaz. Kalau saya orang tuanya nggak ngajari, tapi itu dari ya mungkin pertemanan. Banyak yang seperti itu. Nah, para ayah semuanya, monggo kita masih punya waktu sampai nanti berbuka sekitar 20 menit. Kita manfaatkan. Para ayah yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo kita berikan berapa menit? 2 menit, 2 pertanyaan. Monggo. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya, ini hal yang masalah berkaitan dengan berdoa Ustaz. Itu kan kita sering mendengar kalau kita berdoa itu kan pasti diakhiri dengan Al-Fatihah Ustaz. Misalkan ila hadratil siapa AHBP bi barakatil Fatihah. Nah, itu menurut Pak Ustadz itu gimana Ustaz? Karena saya katanya Fatihah nggak sampai, bilang Fatihah sampai. Itu gimana Ustaz? Biar kalau ada yang melakukan itu mantap tuh Ustaz. Itu nggak ada, itu bisa, nggak boleh. Soalnya saya sering melakukan Ustaz. Kalau biasa orang tua berarti saat ini bibar berarti Al-Fatihah. Maksudnya itu untuk memohon barokah Fatihah Ustaz. Jadi berwasilah dengan suratul Fatihah itu ada hadisnya, enggak itu bid'ah enggak, atau dolalah atau dilalah itu benar. Demikian atas penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dijawab Pak Arif. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah ambat. Bahwa saya jawab sependek yang saya pahami nih. Nanti kalau kemudian ada pendapat lain yang itu lebih menerangkan, tidak apa-apa itu dipakai. Tapi saya menjawab sebagaimana yang saya pahami. Begitu ya? Ya, jadi los saja ya, los dol. Jadi kalau misalnya, ini bertentangan dengan perkataan Pak Ikhlasul kemarin, tak ngusik ini, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi minta tolong sama Allah diberi petunjuk gitu sebetulnya. Iya, Al-Fatihah Pak. Al-Fatihah itu sholat yang mulia Pak. Sampai sholat itu enggak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu syifa. Jadi kalau saya ngerukyah itu, kok kurang tembus itu. Al-Fatihah. Jadi tembus. Kalau penyakit itu insya Allah Pak itu manjur tenanan Al-Fatihah itu untuk meruqyah. Nah, dari sisi mengambil keberkahan bisa diambil dengan cara seperti itu. Jadi mengambil Al-Fatihah sebagai syifa, sebagai penyembuh,
Meskipun semua Al-Quran itu adalah syifa, tapi dikhususkan Al-Fatihah itu memang mujarab untuk meruqyah. Nah, ila hadratin siapa Pak? Siapa namanya? Siapa namanya? Ya. Hukum mengirim doa untuk si mayat itu boleh. Pahalanya yang diantarkan ke sana, Pak. Jadi gini, ayah ibu saya sudah meninggal. Salah deh. Ayah saya yang sudah meninggal. Ibu saya belum. Ayah saya sudah meninggal. Kemudian saya membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Pahalanya saya niatkan untuk bapak saya. Sampai, Pak. Sampai. Insya Allah sampai. Wong jenengane sedekah atas nama orang tua yang meninggalkan juga sampai. Apalagi bacaan kita lebih utama lagi, Pak. Sampai insya Allah, Pak. Kita tilawah baca. Ya Allah, saya niatkan ini untuk ayah saya yang sudah meninggal, untuk meringankan itu. Doa kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu menjadi peringan beban orang tua kita di alam barzah. Derajatnya terangkat. Nah, itu hukum mengirim pahala untuk si mayit. Iya, si mayit. Tetapi bacaannya tidak sampai, Pak. Bisa dibedakan ya. Nah, saya alhamdulillahirabbil alamin. Saya dikubur tidak mireng, Pak. Mireng enggak? Ya enggak, alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Mereka sudah sibuk dengan urusan mereka. Yang sampai pahalanya, ucapannya tidak sampai. Maka Pak, hukum berdoa itu dibagi menjadi pira ya? Siji. Berdoa kepada benda mati atau benda hidup, tetapi yang dimohonkan itu hanya Allah yang dapat melakukan. Itu hukumnya syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Contoh, berdoa kepada benda mati, berdoa pada siapa? Hewan atau apa ya? Berdoa kepada akik, keris, pohon. Wih, bangunan baru wih, dume hanyar terus jalui misalnya. Itu syirik akbar. Cetok-cetok tidak bisa memenuhi. 2, berdoa atau memohon kepada benda hidup, tetapi yang dimohonkan itu hanya Allah yang mampu melakukan. Itu syirik akbar. Contohnya, Yai, jamin ke yo aku urip tekan aku baru ujian sekolah. Syirik akbar. Karena hanya Allah yang dapat menjamin. Yai, lancarkan rezeki saya. Mbah, lancarkan jodoh saya. Nah, itu hanya Allah yang bisa. Maka itu syirik akbar. Atau mampu melakukan, yang manusia mampu melakukan tetapi tidak mendengar langsung. Contoh, ibu saya di rumah sekarang, terus saya minta, Bu, tolong saya berikan pulsa. Syirik akbar, karena nggak dengar. Nah, ini sama dengan saya memohon kepada sesuatu yang itu beda alam. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb bil Mustafa, dengan perantaraan al Mustafa. Siapa? Nabi Muhammad. Terjemahkan, Pak. Balik maqasidana. Balik, sampaikan. Apa-apa. Qasidana, ora qasidah lho, Pak. Qasidana apa? Qasdu, keinginan kami. Ya Rabb bil Mustafa, sampaikan. Apa logikanya? Wah, masuk sama Allah menjaluk langsung rapidi. Kok kewadu kurang toto. Sama presiden aja pakai teddy, sama yang genit itu, yang pakai ajudan lah, pakai ajudan. Masuk sama Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Ud'uni
astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Langsung Pak, nggak usah pakai perantara, suen. Itu, ini pendapat saya loh. Ya, nggak apa. Terus berdoa itu yang syirik akbar. Kalau yang kemudian boleh ya berarti tauhid langsung kepada Allah. Nah, muter-muter tekan ngendi ya Pak ya? Nah, saya harus pelan-pelan ini. Nah, nanti terkait Al-Fatihah tadi itu tidak ada, sependek yang saya pahami, tidak ada dalil yang mengkhususkan surat itu untuk dibaca dalam waktu-waktu tertentu. Termasuk kalau ngapunten panjenengan baca Al-Masurat itu ada Al-Fatihah atau Pak? Kalau mungkin pernah membaca, itu tidak ada dalilnya di situ. Al-Fatihah di situ. Coba silakan cari. Kalau ada saya akan taati Pak, demi Allah. Ini dalilnya ceroh. Yang ada bacaan-bacaan zikir yang lain. Lah, Al-Fatihah itu kita itu tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya mengukur Pak. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan amalan tertentu, kita tidak boleh mengkhususkan amalan tertentu dengan hari tertentu dalam rangka tabarruk atau mendatangkan pahala. Tapi kalau itu sifatnya sarana boleh. Contoh, hari ini hari Ahad, kajian itu tiap hari Ahad, sebulan sekali, boleh. Karena merupakan metode menuntut ilmu, cara yang sifatnya wasilah, bukan ibadah. Sudah bisa disimpulkan belum Pak? Belum ya? Gini, berarti kalau itu misalkan kita tiap habis sholat kita berdoa atau kita akhir dengan Fatihah yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari, setiap habis sholat kita berdoa atau kita tutup Al-Fatihah, itu berarti boleh itu ya? Ini sudah jadi kebiasaan sehari-hari, jadi tidak menentukan hari. Ya. Selasa, Senin enggak. Jadi tiap hari habis sholat kita berdoa, kita akhiri dengan bi barakatil Fatihah misalnya. Ya. Habis sholat itu berarti istighfar. Dikit-dikit dulu biar dikit-dikit dulu kan ya. Ya. Lah, kemudian Rasulullah itu mengajarkannya tidak ada Al-Fatihahnya, Pak. Saya tak tahu ini. Sehingga membiasakan satu. Nah, pertanyaan kemudian balik, Pak. Lah kok Al-Fatihah? Padahal ayat kursi juga ada dalil, Pak, untuk dimasukkan ke situ. Dua surat Al-Baqarah terakhir. Terus Mu'awizatain, Kulhu, mana ya? Al-Mulk, As-Sajdah. Itu juga surat yang mulia. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak itu? Nah, kalau sudah pertanyaan tidak itu, susah dijawab, Pak. Tentu itu akan perlu dalil, karena Al-Fatihah itu memang diajarkan untuk dibaca setiap setelah selesai sholat. Nah, itu baru boleh. Kalau tidak, jangan, Pak. Iya, kan misalkan lah, kan Ya. sudah habis sholat mesti baca dikit-dikit. Ya baca surat Al-Fatihah, ya kursi, ya kul-kulan itu. Habis itu semua kan berdoa, Pak. Setelah berdoa, itu kan istilahkan kita berdoa untuk orang tua, misalnya Allah firli wa walidayya wa rahmatullahi wa barakatil Fatihah. Nah, Ya. itu gimana saya lihat? Baik, jadi berdoa untuk orang tua itu merupakan doa yang sifatnya masalah, bukan doa ibadah. Doa masalah itu satu doa kita mohon kepada Allah untuk diringankan diringankan azab, atau kemudian dimudahkan kehidupan baik di alam kubur maupun di alam dunia. Nah, itu secara matan, secara teks itu sudah ada sendiri. Terlepas pun dari Al-Fatihah itu bisa. Nah, kemudian kalau kita itu mau menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, itu bisa kapan saja. Nah, yang kemudian agak bermasalah adalah keharusan
bertabaruk menggunakan Al-Fatihah di waktu tertentu. Nah itu Pak yang menjadi kemudian diskusi. Nah amannya Pak seperti tadi itu, seandainya Rasulullah itu mengajarkan itu, bahwa Rasulullah itu menunjukkan kalau Al-Fatihah itu bisa didempetkan dengan doa lain, maka lakukan. Kalau tidak, ini saya ya Pak ya. Nah, itu saya tinggalkan. Gitu. Kalau saya loh Pak, kalau saya. Jadi ahsan lebih baik itu ditinggalkan. Lah kan baik. Iya baik. Kalau baik berarti Rasulullah sudah mengajarkan Pak. Kan gitu. Artinya para sahabat itu lebih berhak tabaruk dengan Al-Fatihah daripada kita. Bisa dipahami? Seandainya Al-Fatihah itu merupakan hal yang bisa digunakan untuk tabaruk, ngambil berkah, kira-kira lebih bersemangat kita atau para sahabat? Para sahabat. Tapi mereka tidak melakukannya. Sama Pak, kalau misalkan nggak jadi deh, nggak jadi. Suwe nanti. Jadi gitu. Jadi ukurannya, seandainya para sahabat itu memandangi, seandainya itu amalan yang sangat mulia, nempel di dalam ibadah-ibadah yang mahdoh, yang paket, itu boleh. Tentu para sahabat sudah jauh lebih bersemangat daripada kita, karena mereka itu dekat dengan Rasulullah, dicap sebagai generasi terbaik, paling semangat beribadah. Maka Pak dikatakan bid'ah itu adalah alasannya agar berlebih-lebihan dalam beribadah. Gitu. Maka ketika kita ingin berdoa kepada orang tua, ya sudah berdoa saja. Manakala kita itu ingin menghadiahkan bacaan kita pada orang tua, berarti niatnya Pak, kita baca Al-Fatihah untuk pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Dan tidak boleh dalam hati kita meyakini khusus Al-Fatihah. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Artinya surat yang lain juga memiliki peluang untuk pahalanya kita hadiahkan pada orang tua. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Ya. Amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana